Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Faidi Nurari Yati. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menyampaikan sebuah materi kepada kalian tentang teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Elsa selaku ketua kelas di sini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siti Haryani ada? Ada Bu. Elsa Winnie Rahmadani ada? Ada Ibu. Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, materi pada pagi hari ini adalah teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan sesuatu cara langkah-langkah dan tujuan adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Kita ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada judul, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada bahan dan alat, yang keempat ada langkah-langkah atau pembuatan. Yang pertama ada judul. Judul dapat berupa nama atau suatu benda yang hendak dibuat atau dilakukan, dan juga dapat berupa cara atau menggunakan sesuatu. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan berupa pernyataan yang menyampaikan tujuan si penulis. Dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisnya. Ini ada teks prosedur cara melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi pengantar yang berkaitan dengan target atau alasan petunjuk yang akan ditemukan pada bagian langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua adalah berisi urutan langkah, merupakan bagian pembahasan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk pekerjaan suatu yang disusun secara sistematis. Yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya cukup diisi dengan kalimat yang seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh teks prosedur. Ini contoh struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Terserah kalian menggunakan struktur teks dengan cara melakukan pekerjaan atau struktur teks secara umum.
Kita lanjut ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau kalau tidak urut disebut tips. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur ada menggunakan kalimat pola perintah. Contohnya tuh, tolong matikan keran air itu. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Menggunakan kata kerja aktif. Misalnya menyiram, membungkus, melempar. Contohnya menyiram. Menyiram dengan air secukupnya, membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau plastik. Yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung atau disebut dengan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, misalnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Contohnya, ambil sedikit malam yang sudah cair. Dengan menggunakan canting, tiup sebentar biar tidak terlalu panas. Kemudian torehkan canting dengan motif. Ini kata-kata kemudian itu kata penghubung atau disebut dengan konjungsi. Yang terakhir adalah menggunakan kata tepat dan cara yang akurat. Contohnya, ibu mengiris lobak dengan pisau yang tajam. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau permisa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Cara atau juga disebut cara memainkan atau alat musik, cara menggunakan alat musik. Teks prosedur untuk memandu cara menyat. Ada ya, misalkan ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya cara mencari, cara melakukan senam. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Yang terakhir adalah menelaah penggunaan bahasa teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah. Contohnya pernyataan ada perilaku perlu mengemosikan tubuh sejajar dengan monitor. Perintahnya posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif atau proses, yang artinya instruksi atau paduan dapat diberikan dalam pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu disebut atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana pembuatan atau melakukan sesuatu.
Yang terakhir adalah penggunaan kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan itu teks prosedur disebut agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas. Contohnya itu tanpa batasan, angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Yang terakhir adalah dengan batasan langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 tepuk tangan. Nah, ini ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang pertama adalah keterangan cara. Keterangan cara adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan suatu peristiwa yang terjadi, seperti dengan dan secara. Contohnya tuh bungkus adonan dengan rapat, talikan rafia dengan cara menyilang. Yang ketiga, minumlah cara cairan tanpa diaduk. Yang kedua adalah keterangan alat. Keterangan alat adverbial ini menjelaskan alat menggunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan bla 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 menggunakan bla 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 dengan menggunakan bla bla bla. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Yang ketiga adalah keterangan tujuan. Keterangan tujuan adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Contohnya tuh seperti malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Kita ke menuju latihan soal. Bisa dibaca oleh Mbak Siti Haryani dan dijawab. Iya, Bu. Cermati teks berikut. Untuk mematikan komputer, Anda dengan mengetik tombol Start. Kemudian pilih Shutdown. Komputer akan mati secara otomatis. Setelah program komputer hilang, tekanlah tombol power pada layar monitor dan stabilizer saluran listrik. Cabutlah steker listrik ke komputer untuk mengakhiri proses operasi komputer. Teks di atas merupakan teks A. Laporan, B. Eksposisi, C. Negosiasi, D. Prosedur, E. Anekdot. D. Bu, prosedur. Kita cek ya, jawabannya benar atau salah. Alhamdulillah benar. Yang poin A salah dan poin B juga salah. C salah, E salah. Kita soal kedua. Bisa dibantu oleh Mbak Elsa dibaca dan dijawab. Baik, Ibu. 1. Selain itu, keyboard ini dapat juga digunakan untuk desktop PC atau laptop. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi sinar laser dan inframerah, keyboard ini sangat berguna bagi setiap pengguna PDA. Ketiga, sekarang telah lahir virtual laser keyboard canggih yang telah lama ditunggu-tunggu. Urutan yang tepat pada paragraf tersebut di atas adalah
C, Ibu. Oke, kita jawab ya. Alhamdulillah benar. Yang poin A salah, masa 1, 2, 3 salah toh. Ya, yang B salah. Dan yang D salah. Dan yang E gak salah. Yang benar adalah E. Terima kasih Mbak Elsa. Ya, Ibu. Oke, kita lanjut ke motivasi. Janganlah kamu menyerah dalam menghadapi percobaan ini. Dan setiap manusia telah mengalami keresahan dalam kehidupan. Untuk mendapatkan kesuksesan, tetaplah berjuang untuk menggapai cita-cita yang Anda pilih. Oke, kita lanjut ke tugas. Tugasnya adalah buka buku halaman 89 pada buku paket bahasa Indonesia. Nah, di situ kan ada teks prosedur, cara mematikan komputer dengan benar. Itu kan tugasnya halaman 90 ya. 90 itu bagian tugas 2. Tunjukkan bukti dari segi dan tujuannya bahwa teks 1 dan teks 2 dan teks 3 merupakan teks prosedur. Yang B, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks prosedur. Yang poin C, tunjukkan bukti dan alasan dari jawaban yang kamu kemukakan. Seperti itu. Bisa dimengerti tentang tugas? Alhamdulillah bisa, Ibu. Oke, untuk masalah tugas bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp atau bisa juga di emailnya Ibu ya. Emailnya adalah baiti219@gmail.com. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama.